Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua. Catat, ini dia bocoran jadwal pencairan bantuan sosial PKH tahap 4 tahun 2022 dan pencairan bantuan BLT subsidi BBM tahap yang kedua. Selamat bagi yang sudah dan akan cair ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira bocorannya kapan ya bantuan PKH dan juga BLT BBM tahap yang kedua ini dicairkan? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang catat. Ini dia bocoran jadwal pencairan bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 dan pencairan bantuan BLT subsidi BBM tahap yang kedua. Selamat bagi yang sudah dan akan cair ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, di sini saya sudah mencatat ataupun merangkum beberapa poin penting yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Oleh sebab itu, saya mohon maaf, mungkin di video kali ini saya agak sedikit lebih membaca ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja yang pertama terkait dengan bocoran jadwal pencairan PKH tahap 4 tahun 2022. Jadi bantuan PKH adalah bantuan bersyarat yang dicairkan secara non-tunai sebanyak 4 tahap dalam 1 tahun anggaran. Nah, bagi penerima bantuan PKH ini harus memenuhi syarat supaya bantuannya dapat, ataupun bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan PKH harus memenuhi beberapa syarat ini. Syarat yang pertama tentunya termasuk keluarga miskin atau rentan miskin ya sahabat YouTube. Banyak masyarakat yang salah persepsi bantuan PKH itu untuk anak sekolah. Memang iya, namun syarat utamanya adalah keluarga miskin atau rentan miskin. Nah, bagi masyarakat semua, sahabat YouTube semua, mungkin apabila ada di sekitarnya, tetangga di sekitar rumahnya, ini ada penerima PKH yang sudah sejahtera, punya mobil, punya sepeda motor banyak, rumahnya gedong, ladangnya ini luas dan sebagainya. Mungkin sahabat YouTube semua bisa menyanggahnya melalui aplikasi Cek Bansos ya sahabat YouTube, supaya si penerima PKH tersebut juga tidak lagi mendapatkan bantuan PKH-nya dan bisa digantikan ke orang lain yang lebih membutuhkan, tentunya yang lebih layak mendapatkan ya sahabat YouTube. Jadi syarat yang pertama keluarga miskin atau rentan miskin. Kemudian syarat yang kedua, terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Meskipun miskin, meskipun rentan miskin, kalau tidak terdaftar di dalam DTKS maka tidak bisa mendapatkan bantuan PKH ya sahabat YouTube. Jadi kalau misalkan ada yang miskin ataupun rentan miskin masih belum masuk di dalam data DTKS, usulkan supaya bisa masuk ke dalam data DTKS. Cara mengusulkannya bagaimana? Bisa melalui aplikasi Cek Bansos ya sahabat YouTube. Kemudian syarat yang ketiga, memiliki EKTP yang sudah aktif dan padan dengan DTKS dan juga sinkron dengan Dukcapil daerah hingga Dukcapil pusat ya sahabat YouTube. Kemudian syarat berikutnya memiliki rekening yang aktif, artinya tidak gagal omspan. Antara data yang ada di pihak Kemensos dengan data yang ada di perbankan ini sudah sama, artinya tidak gagal omspan ya sahabat YouTube. Kemudian syarat yang terakhir memiliki komponen PKH. Ini tentu syarat wajib ya. Komponen PKH ini ada beberapa, yang pertama ibu hamil, yang kedua balita, anak sekolah, kemudian lansia dan juga disabilitas berat ya sahabat YouTube. Nah, selama tahun 2022 ini PKH sudah dicairkan sebanyak 3 tahap. Tahap yang pertama untuk alokasi Januari, Februari, Maret. Tahap yang kedua untuk alokasi April, Mei, dan Juni. Sedangkan tahap yang ketiga untuk alokasi Juli, Agustus, dan juga September.
Tahap yang ketiga sudah dicairkan dan mungkin ini sudah selesai proses penyalurannya ya sahabat YouTube, karena hingga saat ini sudah menginjak di pertengahan bulan September tidak ada data bayar yang turun lagi ya sahabat YouTube. Kemudian tentunya sedangkan untuk bocoran jadwal pencairan bantuan PKH tahap keempat tahun 2022 yaitu untuk periode bulan Oktober, November dan juga Desember ini akan dicairkan, kemungkinan besar prediksi kita akan dicairkan mulai bertahap dari bulan November ya sahabat YouTube. Catat ya, mulai bulan November. Kalau misalkan dicairkan lebih awal di bulan Oktobernya, tentu kita mengucap syukur alhamdulillah ya sahabat YouTube. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan bocoran bantuan BLT BBM tahap yang kedua, pencairannya ini dicairkan pada bulan berapa ya sahabat YouTube. Nah, tentunya bantuan BLT BBM ini adalah bantuan tambahan bagi KPM PKH dan juga BPNT dalam rangka mempertahankan daya beli ataupun meningkatkan konsumsi masyarakat penerima manfaat karena pengaruh kenaikan harga BBM ya sahabat YouTube. Nah, BLT BBM bantuan BLT BBM dicairkan untuk alokasi 4 bulan mulai dari bulan September, Oktober, November dan juga Desember. Masing-masing per bulannya bantuannya adalah Rp150.000, dicairkan sebanyak 2 tahap. Tahap yang pertama untuk alokasi September dan Oktober tahun 2022 dan saat ini masih terus berlangsung proses penyalurannya ya sahabat YouTube, dan ditargetkan hingga akhir bulan September proses penyaluran bantuan BLT subsidi BBM tahap yang pertama sudah selesai. Kemudian untuk tahap yang kedua untuk alokasi bulan November dan juga Desember ini besarannya Rp300.000. Tahap yang pertama tadi juga besarannya Rp300.000. Sehingga total bantuannya adalah Rp600.000 ya sahabat YouTube. Nah, dicairkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia sebanyak 18,5 juta KPM terdiri dari KPM Sembako atau BPNT murni dan KPM PKH plus BPNT. Target penerima BLT BBM awalnya ini sebanyak 20,65 juta penerima manfaat dan artinya kurang lebih ada 2 juta KPM yang berasal dari KPM PKH murni non BPNT yang kemungkinan besar cairnya nanti akan langsung di top up, akan langsung masuk ke dalam kartu KKS atau dicairkan melalui Himbara ya sahabat YouTube, langsung masuk ke dalam kartu KKS-nya sebesar Rp300.000. Perlu diketahui bersama untuk penyaluran bantuan BLT subsidi BBM tahap yang pertama ini, proses penyalurannya dibersamakan dengan pencairan bantuan BPNT alokasi bulan September yang dicairkan secara tunai juga, sehingga total bantuan yang diterima adalah Rp500.000 ya sahabat YouTube. Nah, sedangkan bocoran jadwal pencairan bantuan BLT subsidi BBM tahap yang kedua ini akan dilaksanakan mulai dari awal bulan Desember tahun 2022 ya sahabat YouTube. Jadi bagi sahabat YouTube semua yang tentunya apabila dicek bansos.kemensos.go.id di situ keterangan menerima bantuan BLT subsidi BBM, namun apabila hingga saat ini masih belum menerima undangannya, harap bersabar, ditunggu saja. Kemungkinan undangannya masih belum terdistribusikan. Kalau misalkan hingga nanti akhir bulan September ternyata masih juga belum mendapatkan undangan, maka bisa di screenshot ya bukti cek bansos tersebut, silahkan laporkan ataupun konsultasikan ke pihak dinas sosial di tempat sahabat YouTube semua tinggal ya. Oke sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini dan juga bocoran terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap 4 dan juga bantuan BLT subsidi BBM tahap yang kedua. Oke sahabat YouTube, siap-siap ditunggu pencairan berikutnya ya sahabat YouTube. Oke, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.